kita kadang mendoakan mama lawan abah yang sudah meninggal, kita kayak itu juga kena. Kita kadang doakan paninian, kita kayak itu juga kena. Artinya apa? Cucu kita pun kadang bakal mengenang kita. Ini timbal baliknya kayak begitu. Bukan Allah balas dendam, bukan ada istilah apa namanya karma jadi kata. Memang kayak itu cara Tuhan benar. Kita menyia-nyiakan anak lagi halus, kena kita masa tua akan anak sia-siakan kita. Kita menyia-nyiakan orang tua kita yang lagi garing, kita anak kena akan menyia-nyiakan kita lawan kita ketika tua. Kita maksiat wah ini padahal sudah bisa anak, kena lihat kena anak akan melakukan maksiat yang sama ketika kita tua. Kita tua udah mulai sadar lah. Kebanyakan orang Islam tuh kelebihannya lah akan timbul kesadaran sudah tua. Jarang berapa persen bang manusia yang umat Islam nih yang bakal lakukan masa tua, jarang. Rata-rata udah ada timbul kesadaran, walaupun masih kuler-kuler, tapi kesadaran timbul. Kesadaran timbul ya Pak, Allah uji dengan inya punya anak, punya cucu yang berkelakuan. Sagan apa? Mengingatkan inya, itulah masa lalunya. Kita apa ketujuhnya? Misalnya ketujuhnya boleh ke tapi hendak beli ke rumah, bermain apa namanya, menyaung hayam. Karena ada di antara zuriat-zuriat kita tuh yang mengingatkan lawan dosa kita. Siapa tahu dosa itu belum kita tubati. Salah satu di antara tanda-tanda tubat kada diterima, kita masih taganang lawan itu maksiat. Masih taganang, bukan mengingat-ingat lah, bukan mengingat-ingat, beda. Taganang tuh ada lintasan. Itu ciri-ciri jauh ulama tubat kita belum diterima. Itu agak bermain kita bertubat. Minta maaf karena sudah ketahuan. Nah, jadi perlu lapas sembahyang dosa-dosa yang ganal itu juru guru-guru kami bahari diingat-ingati jasidin, maka kita disuruh istighfar lapas sembahyang tuh. Sagan apa? Maingat dosa kalau sembahyang maghrib, maingat-ingat istighfar tadi dosa dari asar sampai ke maghrib tuh napa ingat kita minta ampun. Tapi kalau sudah lawas kada sing sembahyang bapak nama ingat lagi. Nah, sulit sudah. Jadi hendak berilaan tuh ngalih sudah. Maka diadakanlah tubat, mandi tubat. Jadi bahkan guru kami mengisahkan bahwa karap-karapi mandi tubat jasidin. Bagaimana cara mandi tubatnya? Mandi tubat terakhir daripada mandi semuanya mandi, lalu mandi tubat bareng ya, mandi tubat biasa kah? Kada perlu anu banget karena kita hari-hari mandi tubatnya. Nah, upati cara mandi nambi. Bagaimana cara mandi nambi? Yang pertama mandilah kayak itu cara abah guru sekompol juga kayak itu mandi tubatnya. Jadi kuboy, tapi nabi itu memang bagian kepala dulu. Kuboy, batu hanyar sebelah kanan, hanyar sebelah kiri. Dah, lihat kan mandi tubat dari awal. Selesai mandi bersabun semuanya, penutupnya mandi tubat. Kita kada tahu kapan mun kawal lagi kita minta dilihatkan dosa yang kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi sebelum goreng kita diingatkan, ungin tuh belum tak ampun itu nah. Kita kadang-kadang ada yang kita sulit banget hidup, bisa jadi itu ada jadi kita tuh ada kemudian bisa ada jadi nazar yang kada tak ungkai. Kita suah tak ungkai nazar, tak sambat nazar, tapi nazar tuh kada suah tegawi karena kada ingat lagi kalau lawasan. Nah, kita minta diingatkan. Kenapa hati kita kada mau tenang, ibadah kita kada mau khusyuk? Bisa jadi yang kayak begitu, ada janji-janji kita lawan Allah yang kada belum kita penuhi, atau ada dosa-dosa yang belum kita minta belum diistighfari. Nah, kita minta diingatkan. Kita ini kan lupa karap, kada ingat karap. Nah, caranya apa? Caranya kayak begitu. Mandi tubat dikarapik. Mandi tubat sumat juga aja diam. Niat mandi tubat bareng aku mandi tubat. Aku bui lagi karena Allah Ta'ala. Itu paling ringan sudah. Adapun mandi tubat yang khusus ya kena. Nah, apabila sudah hendak mengenai sakaratul maut sudah hanyar mandi tubat. Kenapa? Ajar guru kami kalau sudah mandi tubat yang bujur-bujur mandi tubat itu kada boleh lagi napa-napa maksiat, kada boleh. Kita ini masih ringkat menghindari maksiat. Sulit kita menghindari maksiat. Kita masih dongkol lawan orang lain, masih hendak yang kita tahu apa nak mansor makan surangan, masih ada sifat-sifat kayak begitu, hiri dengki masih ada lagi, sifat curang masih ada lagi, kada senang lawan orang lain masih ada lagi. Kena mandingin tuh ketika hendak sakaratul maut aja minta mandikan lawan kawan. Kan sudah kita ceritakan tanda-tanda hendak mati, maka tanda-tandanya diingati ya. Apabila mulai ger-gering ringkutan awak, ini parutnya tetap simpon sebelum orang meninggal, parutannya tetap simpon.
Kita yang tahu parut kita simpan apa kada, kecuali kita garing ada sadar ya karena tahu parut kita simpon. Nah ketika parut simpon dilihat ya bayang, kalau sudah kita aja kada melihat bayangan kita lamatan deh tuh menunggu waktu aja lagi sekalipun kita sehat tinggal hadang maka ulun apabila tulak-tulak jauh tuh lihat bayang lo apa tulak yang ke Jogja tadi itu pesawatnya buruk bakarat sana bakarat sini bergelincaian tuh pas naik mati ya dan kulihat bayangan masih ada aman aja lah pesawatnya positif mau boleh gugur mati bang dari hujan lagi kadang ada orang pesawat berhinak sekali mati bang alamat kecuali pesawat pribadi itu mungkinnya kada terlalu tinggi kan ya, nasib baik tuh di pesawat tuh ada yang hidup dulu ada daerah mana nih ke hutan Amazon kah ada yang hidup 3 bading los masih hidup aja gugur di pesawat tapi sulit itu. Jadi ini tuh tadi tuh nah lihat bayang itu paling nyaman sudah lihat bayangan sorangan. Apabila ada bayangan lagi jadi bulikan dari Jogja ke sini karena tolakannya tuh pesawatnya brok bulikannya tuh kurang tahu karena beberapa kali kami sampai 5 jam tertunda bermasalah di pesawat ya cuma di hatiku bayangan ada jadi kok aman aja nih takutan dia mati rumahnya karena itu tadi kita bawa bekal serangan yang mudah takutan tuh kita kadang ingkat berharap lawan anak lawan cucu lawan bini kan ingkat berharap. Nah apabila bini kita bungas belum lagi kita mati dari unting kawan sudah temennya bungas yang di unting kawan tuh kan bungas lawan sugih itu dua tuh narai kada penting lawan zuriat unting kawan membahari ya santet kawan wah ini kada mau nyantet doakan kawan dah kakak mendoakan doakannya hari Jumat sembahyang di Al-Huda tuh nah awak sembahyang imam misalnya Pak Imam sembahyang di Al-Huda tuh bininya misalnya bungas adalah kakawanan mounting bininya tuh jadi imam muktawalad dolin tuh sidin berdoa mudahan Pak Imam mati Pak Imamnya kan maamin kan amin dia Pak Imam kawanan nyuruhnya ancam mati berarti orang maaminkan doa awak sorangan. Nah itu di dalam kitab perukunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan salah satu doa mendoa yang diijabah lakas ijabahnya adalah ketika sembahyang Jumat kemudian ketika nyambat waladhalin imam sunnahnya kan imam tuh jangan langsung amin kita juga kayak itu beimbai aja nah ada jeda sedikit nah jeda itu kemudian kita baca doa di situ itu paling mustajab doa ada 2 tempat sebenarnya paling mustajab yang ulun rasakan mau yang lain Nabi pun nyuruh juga leh cuman yang ulun rasakan seorang yang mustajab itu 2 tempat yang pertama ketika waladhalin tadi sebelum amin baca doa yang kedua ketika lapas khutbah kedua sidin tutup aqimu sholah sidin nah itu pasang doa yang paling mustajab di situ jadi pas turun khatib kita baca doa lagi ya Allah ini sampai orang qamat orang berdiri qamat Allahu Akbar terus stop dah batasnya sumat juga makanya orang qamat tuh harus ngerti apa yang harus ngerti ini jangan belaka-lakas ini kadang-kadang aqimu sholah yang pada aja baca muazzinnya tadi baca qamat itu lakas kalau inya tahu inya pun harus baca doa stomat hanya berdiri apa buru-buru paling sama net juga bang kadang ada sawah duduk lalu panjang ada permintaan bawang abang belum dibuat lagi dah mata Allah barallahu wanaham tak orang alim bahari amaliyah kada banyak tapi paten nah amaliyah kada banyak kada bang cuman paten kita nih ilmu banyak amaliyah banyak tapi milih yang halus orang bahari kada bujur-bujur yang paten-patennya jadi pilihnya yang sanggup bakal selamat tuh nah pilihnya tuh nah kita tulak ke Pekanbaru atau ke Jakarta sasangguan ada orang kampung itu sasangguannya itu banyak benar cuman kada tapi berfungsi kada orang tulak ke Makkah tuh macam-macam sanggup ini tapi mun orang sudah karap tulak ke sana dan tahu apa yang perlu dibawa kada banyak ada angkutan kita yang kada suah tuh atau kada suah belajar betakun orang yang sudah suah atau orang yang paham ya banyak angkutan dong macam-macam contohnya kami kaum murah hari itu bang kalau banyakkan angkutan kada suah baju macam-macam kali hai sudah ngaran bungol gitu itu banyak yang salah yang kada palu dibawa rombongan kami itu ada guni beres lah guni beres tuh bang kayu lawan kayu handap lah bawa ke Makkah nah bajajang itu
hari-hari bang itu banyak isinya ada apanya plastik sampah-sampah ada isinya ada lalu nah itu ada hinggat. Jadi orang yang paham apalagi kayak bosnya ya kalau Jakarta ada palo tenteng tas ala kadar misalnya 2 hari paling syuting bajunya buat ATM-nya tinggal itu yang nyawa bujuran itu itu yang penting ya baju syuting apabila habis sudah cari ya ke toko banyak kayak orang menyediakan layani orang ya sudah betapa saja tinggal porok mana lagi kita habis semuanya diangkuti yang kada penting pun diangkut orang semuanya udah nyaman kita data semuanya diangkut buku banyak buku misalnya orang sana flash disk bu berangkat sana tinggal pen di sana bedanya ternyata maksudku maksudkan tadi apa bedanya kita lawan orang cuma bawa laptop bawa salah kadar bawa sana data semuanya ada kita bawa buku-buku ini persyaratan banyak benar sedangkan yang diperlukan sedikit mungkin untuk misalnya ujian kampus lah kita perlu banyak buku sedangkan yang diperlukan satu buku mungkin 1 lembar aja orang udah masuk di plastis masuk bawa laptop selesai bawa karena tahunya bagian yang terpenting. Nah, kalau orang yang kada paham ya bawa semuanya macam-macam nih. Zen Sukri dari Palembang Sidin mendapat gelar itu Panglima Tauhid. Boleh buka Al-Qurbah ngarannya. Jadi beliau mengatakan orang yang ahlu ma'rifat itu satu kali tarik napasnya terhitung ibadah, dan ibadahnya itu jika ditimbang-timbang sama dengan ibadahnya seluruh manusia lawan jin sehari. Ya apa toh? Maka jangan heran kemudian ibadahnya orang bodoh sama tidurnya orang alim itu lebih ditakuti oleh iblis ketimbang ibadahnya seorang orang bodoh. Kenapa? Nilainya berbeda. Nilainya itu berbeda. Tanda tangan kita lawan tanda tangan bupati itu berbeda nilainya. Maulainya kita bisa maulai kayak bupati itu aja. Alahan cinet buat kita lagi pada betnya toh. Cuma nilai kada sama. Hanya nilai itu yang penting. Nah, kedudukannya kita tanah. Itulah. Wa tamshi mashruran ala zahri wa taqa'u hazinan fi batni. Pian berjalan ayo jar bumi di atas muka bumi itu penuh suka dengan riang, senang hati, tapi pian akan rasakan gana. Pian cuma bisa diam gana dengan susah hati di dalam perut bumi. Wah ini pian tertawaan ya silahkan ya bumi. Kenapa bila sudah dalam parut bumi pian keringkar banyak bunyi lagi? Kenapa? Soal yang diberi di dalam kubur itu pada hakikatnya sudah dipadahkan kita di dunia. Cuman ketika itu masuk ke dalam kubur kita dilupakan oleh Allah. Itu yang paling sering terjadi. Kada ingat lagi. Sampai-sampai diceritakan ketika ditakuni ma rabbuka, takuni siapa Tuhan pian? Kada tahu, teringat jawab. Bahkan disambatkan waktu itu Allah suah dengar ini pang suah dengar jar. Kenapa? Ketika di dunia Allah lupakan inya melupakan Allah, maka di akhirat di dalam kubur Allah lupakan inya. Keringkan menjawab karena memang di dalam kalbunya inya kada memandang, kada beritikat bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Nah itu. Jadi ketika masuk dalam kubur ya itu tadi kada ingat lagi, kada ingat jar. Wa tamshi fin nuri ala zahri wa ta'udu fi zulumati fi batni. Pian berjalan di muka bumi itu tarang, ada lampu, siang ada matahari nyaman, ada papaci nyaman, mailak apa segala macam. Tapi ketika di dalam perut bumi, ujar bumi, pian akan berada di dalam kegelapan. Kecuali kita tarang tadi apa nama? Nur. Napa nur tadi? Ya sudah bahas kita yang di dalam tuh nur. Kalau nur tadi kada tarang, kada diberi makan di masa hidup, makanya kadep kena di dalam kubur tuh kadep. Pada hakikatnya tarang. Kenapa kadep? Ya bubuhan yang hidup kada mengirimi Fatihah, kada mengirimi ini dan itu,
pada orang meninggal itu masih ada harapan bantuan dari luar, ada harapan bantuan daripada orang hidup. Salah satu diantaranya bisa jadi dengan sedekah ke majelis, misalnya ke pondok pesantren atau ke masjid, sedekah ke tetangga. Nah, sepanjang barang sedekah kita tuh masih nada, sepanjang masih ada sedekah kita tuh, sepanjang masih ada, itu masih Allah nilai. Ibadah orang, misalnya sedekah kita kayak bangku nih, sepanjang masih dipakai di majelis taklim, sepanjang itu masih jalan sedekah. Pahala orang belajar tuh sama pahala awalnya yang sedekah. Sedekah apa kita? Sedekah lampu, sama sedekah misalnya pulsa agan listrik, sepanjang kada habis masih. Lalu gimana kalau sudah habis, barangnya sudah habis nih, bangku ini misalnya rakai, diganti lawan yang hanyar, ini ganti lawan yang hanyar, barangnya rakai dijual, abang kawa dijual, jual rakai ya bang, jual misalnya ini wasi dijual, ditukarkan yang hanyar, sama aja pulang, kada pulang anu hilang, kada, anggaplah hilang. Misalnya ini rakai ini kan kada kawa dibaan lagi, menteraplek ini kan kada sama orang wasi hingkat berkilo, ini teraplek nih, rakai ini nih orang sedekah nih, apakah habis pahalanya? Kada. Bagaimana kemudian jalannya apa? Ini ulan padahkan hari ini nih, misalnya di pengajian kita bahwa makan sesuatu yang bukan hak kita haram misalnya. Nah, kita kemudian yang belajar balik ke rumah mengamalkan lawan itu, kacapretan lah yang memberi sedekah, karena berkat orang yang memberi pulsa tadi, orang yang berkat sedekah napanya meja tadi, ada berkahnya walaupun sedikit tapi ada tetap, itu sampai kiamat. Tapi sedekah yang paling besar ujar guru kita adalah sedekah tanah sagan apa? Dua. Yang pertama sedekah tanah sagan pondok, yang kedua tanah pakuburan. Dua itu sampai ke hari kiamat kada sing putus. Nah, itu keuntungan. Jadi beisi banyak tanah sedekah agan kuburan bagus, karena sepanjang pakai orang sampai kiamat ku pakai orang terus tuh, kada bersudahan pakai orang terus. Nah, keuntungan sudah itu ngalih cacariannya tuh. Wa tamsi fi jama'ati ala zahri wa ta'udu wahidan fi batni. Piannya mana di dunia barami-rami, bakumpul-kumpul, bersamaan-samaan, tapi ingat pian di dalam kubur sorangan-sorangan. Kita berkumpul nih, ada orang tabrakan di mobil, berkumpul tapi ketika dibawa rumah sakit kada mau lagi seranjang, sorangan-sorangan. Walaupun tabrakannya tadi bersamaan, tak gabung, tak kapit berarti 5 orang tak kapit tabrakan, tapi ketika dibawa rumah sakit tetap masing-masing ranjang, kada mau samaan. Sariki dokter ya, kaungahan ya samaan diseranjang. Tetap serang-serangan, dan beban rasa sakitnya beda-beda, tergantung ke mana kemudian sakitnya ketika tabrakan. Kayak itu dalam kubur, tergantung penyakit beda-beda. Walaupun behigaan kita kuburan sakubur kita dalam kubur toh, maka yang datang pun berbeda. Kita merasa kita serangan jadi situ, walaupun pada hakikatnya mungkin kita dikubur secara massal, misalkan tsunami itu tak massal. Tapi ketika masuk kubur, walaupun satu kubur, pertanyaan malaikat yang datang lain dimensi dah. Kita guring tuh, contohnya lah, kita guring bersamaan berkumpul, kepala bersampok diikat bulu, betis diikat. Apabila mimpi kada sama mimpinya, sekalipun sama barang tuh tak kumpul satilam, bajunya sama, salimut, tapi ketika masuk dalam mimpi maka mimpinya beda. Kayak itu orang dalam kubur tuh, sekalipun diimbai masuk dalam kubur, sekalipun sama kuburannya, tabelannya syuting muat 100 orang, beda tuh rasanya masing-masing sudah. Jadi itu nih sama nih, walaupun di dunia berjamaah aja pian barame-rame, kena dalam kubur pian serangan. Nah, bislah syuting. Sikit dulu kan. Kitab kedua, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 12. Soal, dan betapa mengesahkan zat Allah Ta'ala, ya kita kayak apa sama tak, dan
betapakah mengesahkan sifat Allah Ta'ala dan betapakah mengesahkan apa Allah Ta'ala? Beri kami jawabnya. Jawab, adapun mengesahkan zat Allah Ta'ala itu tiada maujud di alam, hanya Allah Ta'ala. Ada yang lain tak? Yang maujud lah. Kalau yang wujud ada tapi ada sesuatu di balik yang wujud tadi itu. Nah, bermula wujud selain daripada Allah itu tiada hakikatnya, hanya seperti wujud bayang-bayang saja. Tiada hakikat baginya, karena wujud kita ini hakikatnya wujud Allah. Dan seperti wujud bayang-bayang, namun kita bercermin tuh. Nah, seandainya dicontohkan yang di dalam cermin itu kita itu hanya bayang-bayang di dalam cermin itu hanya menyatakan bahwa ada yang berisi bayang-bayang itu. Yang di dalam cermin itu pada hakikatnya kan ada. Yang ada tuh orang yang bercermin tadi, kita bercermin tuh. Yang hakikat yang ada tuh kitanya. Yang di dalam cermin tuh kada, cuman yang di dalam cermin menyatakan bahwa inya Tuhan yang bercermin ada. Adapun bolehlah kita katakan yang di dalam cermin lawan luar cermin itu beda, ada sama, kada sama. Kita bercermin tuh nah, kayak ulun bercermin. Di dalam itu ulun lah lain yang di dalam tuh lawan ulun lain pulang. Ada li hubungannya, ada. Disambat aku lain, aku gitu. Ini contoh kayak di video nih. Aku lain itu lain. Disambat lain jelas aku dah. Nah nento di TV itu kita nonton, ulun udah karap nyontohkan. Misalnya kayak siapa leh? Anies Baswedan. Nah Anies misalnya gubernur leh. Gubernur apa? Lain. Gubernur lah. Nah gubernur, wali kota. Nah wali kota tadi, inya di TV itu kita lihat, itu inya leh, kada. Lain inya yang aslinya ada di Jakarta, lain itu. Cuman kita sambar itu lain lehnya, lain juga. Karena ini tuh hanya bayang-bayang. Aslinya ada. Yang aslinya ada itu bayang-bayang. Itu yang di TV menunjukkan ada yang asli. Inya di sini ada. Kalau kita mutar TV, di rumah ulun ada, di mana-mana ada. Yang aslinya syuting juga di sana. Pelakunya syuting juga. Tapi yang di TV itu asli lah, kada. Lain juga. Itu lewat lain. Berarti itu lain Anies. Lain juga. Bocor Anies. Nah nento. Atau yang lebih nyamannya, lebih mudah pahamnya, pemain film. Ada orang main film, kadang-kadangnya jadi penjahat. Di film lain main gini, ada peran lain, ini jadi anak mudanya, ada jadi peran pembantu. Yang aslinya orangnya kada kayak itu kada bang. Orangnya mungkin kada berjenggot kada, tapi di TV berjenggot karena perannya itu. Maka almarhumah Nika Ardila menyambat, kita berada di dalam panggung sandiwara. Nah, almarhumah Nika Ardila salah satu aulia min auliaillah, anak angkat daripada Abah Guru Sekumpul. Sidin nyatakan wali di Sidin, karena Sidin itu sedekah kada dilihat oleh orang lain. Ketika meninggal hanya ketahuan Sidin itu ahli sedekah. Sidin sembunyikan sedekah. Ketika meninggal hanya ketahuan. Kuncuran dana kada, tapi ada lagi. Nah Sidin itu sedekah. Gitu. Jadi kita ini bayang-bayang. Kita ini menunjukkan bahwa Allah ada. Alam ini, wujud alam ini menunjukkan Allah ada. Barang kita ini kan ciptaan, tentu ada penciptanya. Contoh banyu di hadapan tuh, banyu JR tuh, itu menunjukkan ada yang maulah banyu itu penciptanya lah lain, yang untuk olah lagi untuk lain. Cuman itu
menggambarkan bahwa ada yang maulah kitab nih, walaupun pengarangnya mungkin lawas sudah meninggal, tapi kitab ini menunjukkan ada yang mengarang. Ini sama lah pengarangnya beda, cuman istimewanya manusia. Nah, istimewanya manusia ketimbang yang ulun contohkan nih, sifat Tuhan ada maujud di dalam diri manusia, itu lebihnya. Nah, jadi Anda melihat sifat Tuhan itu ada pada diri manusia, lain Tuhan lah. Nah, perlu diingat tuh, karena kita bisa jadi itihad. Dan arti esa sifat yaitu tiada hidup, tiada mengetahui, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan yang berkata-kata, pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala juga. Ada pada kita loh kok, ada semuanya pada kita nih. Tiada hidup, kita hidup. Tiada mengetahui, kita bisa tahu. Aku tahu aja sini. Tiada kuasa, mah aku bisa gitu toh. Aku bisa yang boleh kayak itu. Ada kuasa kalau artinya kada ada kudrat tuh nah. Tiada berkehendak, iradat. Kita bisa kehendak, Anda makan karang, Anda bakal ini, Anda makan ini. Tiada mendengar, kita mendengar aja orang mahiau. Loh jalang lan, dengar kita. Tiada yang melihat, kita melihat aja, kawah aja. Tiada berkata-kata, apa pandir aja kita. Pada hakikatnya nih yang publiknya nih, melainkan Allah Ta'ala. Kita nih tamsil gambaran bahwa kita kelihatan bisa, pada hakikatnya kada bisa. Tuh di Carmen tuh deh, di Carmen tuh kita bekidip juga, kita bapandir 4 banganga juga, orang mangiau jadi orang bicara orang kiau itu nah, kiau orang aku mengoleh, yang di dalam mengoleh juga, seakan-akan hanya mendengar, padahal kan dengar dah mulai paham lah. Adapun zahir sifat ini kepada makhluk tempat memandang sifat Tuhan. Dan sudah ya Allah. Adapun zahir sifat ini, sifat yang tadi apa? Sifat mendengar, berkehendak, kemudian kuasa, melihat, berkata-kata, itu tempat memandang sifat Tuhan. Yang zahir pada makhluk, hanya melihat memandang sifat Tuhan pada makhluk. Adapun sifat itu kada nyata lah, kada nyata sifat Tuhan, kenyataannya ada ya pada kita. Zat Tuhan itu kada nyata sama sekali, kada hinggar kita. Nama kada kawa dipandang, sifat lawan af'al kawa. Sifat itu zahir pada af'al, af'al zahir pada kita, nampak tuh dah. Contoh misalnya orang ini dermawan, kada nampak sifat dermawan itu kecuali yang melakukan, kita melihatnya sedekah, af'al dah, karena sifat itu bersembunyi di af'al. Nah, sifat dermawan yang orang tadi pada hakikatnya Allah yang dermawan, karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat itu. Kalau Allah ada menghendaki kita kada hingkat, itulah duduknya la haula tadi. Adapun kita hendak ke masjid, Allah yang menggerakkan. Memang orang dipilih, sudah masuk masjid itu orang dipilih. Bapaksaan kita aku hendak sembahyang tahajud malamnya, tiba-tiba ngantuknya luar biasa. Ada pulang guring berdahulu pas sudah tengah malam, pas anak bangun jamannya gawi lumanya kada jadi sembahyang. Sembahyang sudah gawi lumanya berdahulu. Nah, ada jadi sembahyang. Cara Tuhan macam-macam. Kita cuman punya kehendak, tapi ketentuan mutlak Allah. Karena kehendak kita tuh ya itu tadi, pada hakikatnya Allah yang mengalihkan kehendak. Kada ubahnya main remote, mobil remote tuh. Tang on, sidin hidupkan onnya, sidin yang pedang kendali. Lalu bagaimana dengan orang maksiat? Nah, kayak itu loh. Bagaimana orang maksiat kalau semuanya kendali Allah yang atur? Orang ahlu maksiat toh. Tapi kayak itu memang dari awal Allah desain kita kekanakan, besi mainan kanakan, tetapi ulahnya ada yang jadi penjahat.
terdahulu sudah. Maka kemudian ada istighfar dibarengi dengan istighfar. Jadi jangan heran ada seorang ulama, aku ulang ada ingat ngarannya, Sidin Bisi Murid. Sidin Bisi Murid tuh rata-rata murid Sidin kasaf. Kalau belajar lawan Sidin tuh rata-rata kasaf. Sampai satu ketika ada murid yang kemudian penuh aja makan kada tapi selera, kada tapi banyak bunyi, nah aja. Sampai sudah kada anu kelawas banget dah ranai ditakuni lah oleh guru. Apa pian ranai kayak itu? Biasa semangat belajar. Apa Jasidin? Aku tak pandang di dahi guruku tuh ada tulisan ahli neraka Jasidin. Karena kasap sudah murid yang ini nih. Lalu kemudian ujar gurunya, aku tahu aja. Ya gurunya aku tahu aku nih adalah ahli neraka. Karena muridnya udah melihat nih di dahinya nih ahli neraka. Gurunya pun rupanya kasap juga Jasidin. Aku nggak tahu bahwa aku nih ada takdirnya masuk neraka. Namun ya gurunya kada bolehkah aku mengompati apa yang dikehendaki Tuhan, yang disenangi Tuhan, perintah Tuhan tuh nah aku gawi karena aku diciptakan segan itu. Walaupun nantinya kemudian aku ridho aja dikepekkan ke neraka, ada apa-apa ya aku juga. Nah lalu kemudian masuk kamar Sidin, keluar dari kamar, muridnya memandang di dahi gurunya, ahlusud jannah. Kan mudah aja, Allah yang menentukan masuk neraka masuk surga. Rabi'atul Adawiyah aja kan Jasidin, kalau meningkat ya Tuhan ganalkan parutku, kalau nya ganal parutkan sekira-kira parutku ini bisa masuk neraka di dalamnya, buat neraka di dalam parutku. Orang-orang alim bahari karena jaminan surganya man yang mana ya Bapandir nyata sudah masuk surganya. Bahkan ada salah satu ulama apa Jasidin, aku kada apa namanya Jasidin, malu lawan Nabi Muhammad kah? Seandainya aku ada supan lawan Nabi Muhammad nya kepadamkan api neraka. Kita untung banget dah umat Nabi Muhammad nih. Karena itu neraka tuh makhluk syirik, kita takutan lawan neraka tuh syirik asli, syiriknya sudah takutan lawan neraka. Cuman jangan baji jagau belang, orang bahari kan bisa baji jagau. Hanya takutan lawan hantu tuh aja. Tamu ya, kok tamunya ameh juga. Jangan aja, walaupun jagau jangan berkisah jaga-jaga. Oh bahari karap tok. Buhan kami di pondok tuh ketujuh, yang mana dijaga? Mana apa ngada aja? Datangi aku malam aja. Datanginya tak ameh dari cerita. Tuhan nak mewujudkan darah nantang terus ya Tuhan lagi ya. Wah ini tapi lagi hantu banyak pensiun dah. Ini ada tapi anu lagi panat deh yang muda kita tuh panat sudah. Ini sudah diwakilkannya lawan film-film hantu yang ada di Indonesia, dah diwakilkannya dah. Karena tapi hendak lagi katanya. Yang ganti yang itu ada manusia. Karena ada yang mengiringi kita nih, ada jin kalau mulai kita dari lahir ada yang mengiringi kita sudah. Kita meninggal inya yang gantayangan. Orang belum kubur kan ada urusan lagi lawan dunia. Terikat sudah dengan alam lain, sudah asik ditakuni. Kalau seandainya di luar pada takuni itu ya menikmati lagi. Nah cakakan hukum cakakan dapat berkah-berkah, mun hendak gantayangan ada lagi. Itu asli jin. Maka jangan heran para dukun tuh tahu kelakuan kita. Para dukun tuh kawan nebak kenapa inya bisa ngujin juga yang diperintahnya bertakun lawan jin di higa kita yang mengiringi kita setiap satu takunnya. Coba takun aja nya ini suah rumah sakit bubat suah aja bulan lalu, nah aja dukun Pia nih kayaknya ada bubat setengah bulan yang lalu. Wah pintar kita dukun nih apa enggak tuh yang higa kita tuh melapor sudah. Ini ada belajar ilmu jin bang, nyaman lah kita kada melihat barang tuh kada melihat. Jadi wajar pimpinan pondok pesantren kami dahulu kalau pengajian itu nah ada yang Sidin sengaja kosongkan itu di Jambi itu nah. Jadi Sidin di bagian ini jangan diisi karena memang jin tempat belajar. Karena ini juga ada hukumnya itu karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan disuruh ibadah. Nah tentunya ada belajar juga sama kayak kita. Namun yang kayak ini nih kan bisa aku datang. Awak nerem nih aku nggak melihat juga. Mau para melihat kita buktikan kawan, buktikan jangan ngaleham. Tapi jelas setiap rumah tetap ada. Apalah lagi kalau misalnya setengah bulan kada didiami
Itu positif tuh yang beranakan tuh ya toh. Tapi nya yang mustahil bulan kada diami itu kada awal datang tuh disapu pakai yang sapu lidi, khawatir mahawor. Kakanakan yang halus yang dihawarnya merasa kada nyaman kita. Cuma kayak ada bijilan biar kan. Jadi sekali disapu lidi itu menghindari yang macal-macal punya lah. Ada pun yang kada ada tetap aja berdiam sini ada ini alamnya ada beda. Ini sial. Ini apabila maujud menampakkan diri wajahnya lawan kita, ini sial. Karena di luar alam kan. Nah itu. Yang tadi memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, yakni bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba seperti wujud kita bayang-bayang bagi wujud Allah. Ya belum kisahkan tadi yang di dalam lawan yang di luar. Mustahil wujud bayang-bayang dengan tiada wujud ampunya bayang-bayang. Mustahil di dalam cermin tuh ada orang, sedangkan orang yang bercermin kada ada. Nah nento. Dan mustahil pula bergerak dengan tiada bergerak ampunya bayang-bayang ya orang ngiau. Nah bapaling di dalam bapaling juga. Bermula misal ini karena menghampirkan paham juga adanya. Artinya ini sekadar contoh lah, contoh aja bahwasanya Allah Ta'ala maha suci daripada misal dan tasbih. Bahasanya tasbih itu analogi aja bahasa kita, ibarat-ibaratkan tuh nah. Tapi sekadar contoh kada apa-apa, sekadar memudahkan paham. Hanya bayang-bayang itu barang yang ada tubuh yang baku seperti kayu dan batu, hanya zat Allah Ta'ala tiada ain, hanya ibarat ini tempat zahirnya seperti wujud nur matahari, menunjukkan adanya matahari. Kita kadang kalau melihat matahari leh, nah yang kita lihat cuma cahayanya matahari karena tahalang. Kayak itu juga memandang Allah Ta'ala kadakawa yang kita bisa pandang nur daripada Allah Ta'ala. Apa artinya nurullah? Nurullah itu bertampai pada nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad berzahir kepada batang tubuh dan seluruh alam. Jadi memandang Allah Ta'ala itu cukup dengan memandang alam kabir lawan alam sagir, sudah terpandang Allah Ta'ala. Contoh, kita melihat nior itu kita tanam dari halus. Nah kita bisa memandang zat Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala di pada nior itu. Bagaimana cara memandangnya? Kita pandangnya halusnya hidup yang menghidupkan Allah, yang mengenalkan Allah, yang meninggikan Allah, kemudian yang memberi buah Allah juga. Sampai kita petik yang menuhakan nior tadi dede lain manusia dede ada hingkan bulah kayak itu. Nah tak pandang wujud Allah situ, tak pandang kuasanya Allah situ, tak pandang iradatnya Allah, karena Allah yang berkehendak. Tak pandang Allah maha menciptakan, semuanyaan di situ tak pandang, babuli ke asal. Adapun Allahnya tetap gaib. Kadihingkat tetap Allah itu gaib. Kadakawa kita memandang, aku melihat Allah secara nyata. Maksud nyata tuh kenyataan Allah Ta'ala yang kau dipandang. Adapun zatnya kadakawa, kecuali pang Allah Ta'ala yang memperlihatkan. Dan mengesahkan af'al itu yaitu tiada ampunya perbuatan di alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan semuanyaan kada ada kita perhatikan ya, semuanya Allah, termasuk maksiat. Cuman maksiat kada boleh disandarkan lawan Allah Ta'ala. Kada sadap loh kok. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan anjing babi, ya, jangan pulang kita ya, yang terma baribo syukur kepada Allah Ta'ala yang menciptakan anjing lawan babi sekalipun iya. Artinya apa? Yang kada baik itu jangan disandarkan kepada inya. Kakanakan kita tuh main boneka-bonekaan, main robot-robotan nah. Inya memainkan. Kalau kita tuduh inya, ini misalnya anak kita adol, piannya yang penjahatnya, kada maunya, inya tetap anak mudanya. Walaupun inya pemeran keduanya. Nah kayak itu. Kadang-kadang jangan sesuatu yang buruk disandarkan oleh Allah Ta'ala. Ngapa kada sembahyang? Allah Ta'ala yang menghendaki aku ada sembahyang ada boleh, walaupun pada hakikatnya bujur, etikatnya bujur, tapi secara syariat ini salah.
Maka ujar ulama, seseorang itu bisa dikatakan alim, ulama atau wali atau menjadi kekasih Tuhan ketika ia menutupi rahasia Tuhan. Itu ngarannya rahasia. Ya rahasia itu apa? Sesuatu yang buruk jangan disandarkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang rahasia. Baranai aja lagi, ranai aja itu. Tapi sesuatu yang taat, ya makanya orang-orang bahari menutupi hakikat itu dengan syariat. Jarsiden, apabila yang benar keluar dari muntongku daripada Allah Ta'ala, apabila salah yang keluar dari muntongku itu dari diriku sorangan. Kada hendaknya menyandarkan lawan Allah, karena itulah adab kita lawan Allah maksudnya. Dan tiada perbuatan makhluk sebesar zarah jua di dalam alam. Dan jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jikalau sebesar zarah jua pun, engkau itu syirik. Ini loh. Tapi secara etikat lah. Dan yang dinamai ma'rifat yaitu membedakan antara muhaddas dengan qadim. Dan jikalau tiada membedakan antara muhaddas dengan qadim, ialah dinamai jahil murakkab, bersusun dua kejahilan. Pertama jahil akan dirinya, dan kedua jahil akan Tuhannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, diberi paham. Banyak lagi kalau kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas napa yang ada pada kita Allah semuanya yang menentukan. Segalanya seberataan. Adapun kenapa kita ini kelihatannya kita yang nyata, karena Allah yang menyatakan aja. Allah hendak mewujudkan, menampakkan dirinya melalui makhluknya. Semoga kita diberi pemahaman yang sempurna oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhir wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulullah ajmain. Amin. Allahumma ya rahman ya rahim ya Allah ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika astaghfiru min adzabika astajir la takilni ila nafsi tarfata ain wa asli sa'in kullahu bima aslata bi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir bi 'ilmi wa zina bi hilmi wa akrimna bi taqwa. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wal istiqamah. Allahumma iftah bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah bi futuhil العارفين اللهم افتح بفتوح العارفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.